Baiklah, selamat pagi kepada Bapak dosen kami, Bapak Junifer Siregar, SPD MPD, dan juga kepada teman-teman kami yang kami sayangi. Kami dari kelompok 7 dengan tema materi aspek penalaran dalam karangan akan menyampaikan materi presentasi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Firdo Manurung dan tim saya Nita Ilinsari Manurung, Daniel Ujung, dan juga William Manik. Terima kasih. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Kepada Daniel Ujung, kami persilahkan. Menulis sebagai proses penalaran. Kenapa menulis disebut proses penalaran? Untuk menulis mengenai suatu topik, kita harus berpikir, menghubungkan berbagai fakta, membandingkan, dan sebagainya. Apa itu berpikir? Berpikir adalah suatu kegiatan yang kita lakukan yang hadir secara timbul untuk membayangkan suatu gambaran tentang sesuatu yang tidak hadir secara nyata. Kegiatan ini mungkin tidak terkendali, terjadi dengan sendirinya, tanpa kesadaran. Misalnya pada saat kita melamun. Kegiatan berpikir yang lebih tinggi dilakukan secara sadar, tersusun dalam urutan yang saling berhubungan, dan bertujuan untuk sampai kepada suatu kesimpulan. Penalaran induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku secara umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses ini disebut induksi. Penalaran induktif mungkin merupakan generalisasi, analogi, atau hubungan sebab akibat. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala-gejala peristiwa tersebut. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Analogi adalah suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah kesimpulan. Hubungan sebab akibat atau hubungan kasual merupakan penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan suatu premis, yaitu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Kesimpulannya merupakan implikasi pernyataan dasar itu. Artinya apa yang dikemukakan di dalam kesimpulan secara tersirat telah ada di dalam pernyataan itu. Suatu tulisan yang bersifat deduktif. Penalaran dalam karangan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu tulisan sebagai hasil proses bernalar merupakan proses dari deduksi, induksi, atau gabungan keduanya. Dengan kedemikian, suatu paparan yang bersifat deduksi, induksi, atau gabungan dari keduanya merupakan suatu tulisan yang bersifat deduktif, dibuka dengan pernyataan umum berupa kaidah, peraturan, teori, atau pernyataan umum. Selanjutnya yang bersifat dengan induksi dimulai dengan rincian-rincian dan diakhiri dengan suatu kesimpulan umum atau generalisasi. Gabungan di antaranya keduanya dimulai dengan pernyataan umum, diikuti dengan rincian-rincian, dan akhirnya ditutup dengan pernyataan umum lagi. Urutan-urutan dalam penalaran adalah urutan yang pertama adalah urutan logis. Suatu karangan harus merupakan suatu kesatuan. Ini berarti bahwa karangan itu harus dikembangkan dalam urutan yang sistematika, jelas, dan tegas. Ada juga disebut dengan urutan waktu atau kronologis, yaitu berdasarkan dengan urutan-urutan tertentu dalam mencakup waktu-waktu yang signifikan. Ada juga dengan urutan ruang atau spasial. Urutan ini dipergunakan untuk menyatakan tempat atau hubungan dengan ruang dalam pemakaiannya sesuai dengan urutan yang sering digabungkan dengan urutan waktu. Ada juga dengan urutan alur penalaran. Berdasarkan alur penalaran suatu paragraf dapat dikembangkan dalam urutan umum, khusus, dan khusus umum. Urutan ini telah dibicarakan pada bagian terdahulu. Urutan ini menghasilkan paragraf yang deduktif dan induktif. Urutan kepentingan
Suatu karangan yang dikembangkan dengan urutan berdasarkan kepentingan gagasan yang dikemukakan. Dalam hal ini adalah arah pembicaraan ialah dari yang paling penting sampai kepada yang paling tidak penting atau sebaliknya. Isi karangan. Karangan mungkin menyajikan fakta, berupa benda, kejadian, gejala, sifat atau ciri sesuatu dan sebagainya. Pendapat atau sikap dan tanggapan, imajinasi, ramalan dan sebagainya. Karya ilmiah membahas fakta, meskipun untuk pembahasan itu diperlukan teori atau pendapat. Dalam bagian ini akan dibahas hal-hal yang berhubungan dengan fakta, yaitu generalisasi dan spesifikasi, klasifikasi, perbandingan dan pertentangan, hubungan sebab akibat, analogi, dan ramalan. Pembahasan tentang definisi dan hipotesis secara khusus akan dibahas kemudian. Pada bagian terdahulu, secara sepintas telah disinggung penarikan kesimpulan secara induktif. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara itu disebut generalisasi. Kesimpulan yang dihasilkan disebut generalisasi juga. Jadi, generalisasi adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Karena itu, suatu generalisasi mencakup ciri-ciri esensial atau yang menonjol, bukan rincian. Di dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta-fakta, contoh-contoh, data statistik, dan sebagainya yang merupakan spesifikasi atau ciri khusus sebagai penjelasan lebih lanjut. Pernyataan yang merupakan generalisasi biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan. Biasanya, pada umumnya, sebagian besar, semua, setiap, tidak pernah, selalu, secara keseluruhan, pada galibnya, dan sebagainya. Selanjutnya dalam kalimat yang merupakan penunjang generalisasi biasanya digunakan ungkapan-ungkapan, misalnya, sebagai contoh, sebagai ilustrasi. Untuk menjelaskan hal itu, perlu dijelaskan sebagai bukti, buktinya, menurut data statistik, dan sebagainya. Perlu diingat selalu bahwa bukti-bukti atau rincian penunjang harus relevan dengan generalisasi yang dikemukakan. Suatu paragraf yang mencantumkan penunjang yang tidak relevan dipandang tidak logis. Generalisasi mungkin mengemukakan fakta, atau disebut generalisasi faktual, atau pendapat, atau yang disebut dengan opini. Generalisasi faktual lebih mudah diyakini oleh pembaca daripada generalisasi yang berupa pendapat atau penilaian, atau yang disebut value judgment. Fakta mudah dibuktikan, mudah diuji kebenarannya, sedangkan pendapat atau penilaian sulit dibuktikan dan diuji. Selanjutnya, generalisasi dapat mengenai berbagai pokok pembicaraan, seperti sejarah, biografi, profesi, sastra atau seni, teknologi, bangsa, negara, dan sebagainya. Dalam paragraf, generalisasi itu dapat diletakkan pada awal bagian atau akhir. Fakta sebagai unsur dasar penalaran ilmiah. Sesuai dengan penjelasan di atas, penalaran memerlukan fakta sebagai unsur dasarnya. Karena itu, agar dapat menalar dengan tepat, perlu kita miliki pengetahuan tentang fakta yang berhubungan. Jumlah fakta tak terbatas, sifatnya pun beraneka ragam. Banyak di antara fakta-fakta itu yang saling berkaitan, baik secara fungsional maupun dalam hubungan sebab akibat. Hubungan itu kadang-kadang sangat erat atau dalam hubungan suatu rangkaian yang rumit sehingga sulit mengenalinya. Untuk memahami hubungan antara fakta-fakta yang sangat banyak itu, terlebih dahulu kita perlu mengenali fakta-fakta itu secara tersendiri-sendiri. Ini berarti bahwa kita harus mengetahui ciri-cirinya dengan baik. Dengan mengenali ciri-ciri sejumlah fakta, kita dapat melihat perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan yang terdapat di antara fakta-fakta itu. Dengan demikian, mungkin juga dapat dikenali hubungan yang terdapat di antaranya. Pengenalan hubungan itu kerap kali sangat sulit, sehingga kadang-kadang harus dilakukan melalui penelitian. Agar dapat menalar dengan tepat, perlu kita memiliki pengetahuan tentang fakta yang berhubungan. Jumlah fakta tak terbatas, sifatnya pun beraneka ragam. Oleh sebab itu, sebagai unsur dasar dalam penalaran ilmiah, kita harus mengetahui apa pengertian dari fakta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Fakta memiliki definisi sebagai hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Selain itu, fakta juga merupakan pengamatan yang telah diverifikasi secara empiris atau sesuai dengan bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera. Fakta bila dikumpulkan secara sistematis dengan beberapa sistem serta dilakukan secara sekuensial, maka fakta tersebut mampu melahirkan sebuah ilmu. Sebuah kunci bahwa fakta tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa sebuah teori, dan fakta secara empiris dapat melahirkan sebuah teori baru. Untuk memahami hubungan antara fakta-fakta yang sangat banyak itu, kita perlu mengenali fakta-fakta itu secara tersendiri. Ini berarti bahwa kita harus mengetahui ciri-cirinya dengan baik. Dengan begitu, kita dapat mengenali hubungan di antara fakta-fakta tersebut dengan melakukan penelitian. Selain itu, kita dapat menggolong-golongkan sejumlah fakta ke dalam bagian-bagian dengan jumlah anggota yang sama banyaknya. Proses seperti itu disebut pembagian. Namun, pembagian di sini memiliki taraf yang lebih tinggi dan disebut klasifikasi. Suatu karangan, mau sesederhana apapun, akan mencerminkan kualitas penalaran seseorang. Penalaran itu akan tampak dalam pola pikir penyesuaian karangan itu sendiri. Dalam penalaran, suatu karangan ilmiah mencakup 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek keterkaitan. Aspek keterkaitan adalah hubungan antar bagian yang satu dengan yang lain dalam suatu karangan. Artinya, setiap bagian dalam karangan ilmiah harus berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya pada pendahuluan, antara latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat harus saling berkaitan. Jadi, aspek keterkaitan itu mencakup adanya hubungan antar setiap bagian dalam suatu karangan itu. Yang kedua, aspek urutan. Aspek urutan adalah pola urutan tentang suatu yang harus didahulukan atau ditampilkan kemudian dari hal yang paling mendasar ke hal yang bersifat pengembangan. Jadi, setiap karangan ilmiah itu harus berurutan. Dia dari yang mendasar sampai ke proses yang paling tinggi, yaitu proses pengembangan. Suatu karangan ilmiah harus mengikuti urutan pola pikir tertentu. Pada bagian pendahuluan dipaparkan dasar-dasar berpikir secara umum. Landasan teori merupakan paparan kerangka analisis yang akan dipakai untuk membahas. Baru setelah itu, persoalan dibahas secara detail dan lengkap. Di akhir pembahasan disajikan kesimpulan atas pembahasan sekaligus sebagai penutup karangan ilmiah. Yang ketiga, ada aspek argumentasi. Aspek argumentasi adalah bagian yang menyatakan fakta, analisis terhadap fakta, pembuktian suatu pernyataan, dan kesimpulan dari hal yang dibuktikan. Jadi karangan ilmiah itu harus bersifat argumentasi. Di dalam karya ilmiah itu harus ada mencakup argumentasi yang dapat menyatakan fakta di dalamnya. Hampir sebagian besar isi karangan ilmiah menyajikan argumen-argumen mengapa masalah tersebut perlu dibahas, pendapat-pendapat atau temuan-temuan dalam analisis harus memuat argumen-argumen yang lengkap dan mendalam. Yang keempat, ada aspek teknik penyusunan. Aspek teknik penyusunan adalah bagaimana pola penyusunan yang dipakai. Apakah digunakan secara konsisten? Karangan ilmiah harus disusun dengan pola penyusunan tertentu dan teknik bersifat baku dan universal. Untuk itu, pemahaman terhadap teknik penyusunan karangan ilmiah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi jika orang akan menyusun karangan ilmiah. Yang terakhir, ada aspek bahasa. Aspek bahasa adalah bagaimana penggunaan bahasa karangan ilmiah harus disusun dengan bahasa yang baik dan benar.
dan juga harus ilmiah, bersifat ilmiah. Penggunaan bahasa yang tidak tepat justru akan mengurangi kadar keilmiahan suatu karya sastra, terlebih untuk karangan ilmiah akademis. Jadi dalam membuat karangan ilmiah akademis, aspek bahasa itu sangat penting karena bahasa dapat menentukan kualitas karangan ilmiah kita itu sendiri. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen kami dan juga teman-teman semuanya. Sekian tadi adalah presentasi terakhir yang diberikan oleh teman kami, William Manik. Jadi bagi teman-teman semuanya, juga kepada Bapak dosen kami persilahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan dan juga pernyataan yang ingin disampaikan, kami persilahkan dan kami mohon maaf jika kami ada kesalahan. Kami tidak menerima kritik dan komentar dan juga saran dari teman-teman, terkhusus dari Bapak kami, Bapak dosen kami. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 7. Terima kasih. Shalom.